Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Yantos RW Backpacker Channel, YouTuber milenial. Dapatkan informasi yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan hiburan yang menyenangkan hanya di channel ini. Kali ini kita memanfaatkan channel ini sebagai media ilmu yang bermanfaat, yaitu melanjutkan sesi pembelajaran kewarganegaraan dari sesi-sesi edisi sebelumnya. Kali ini kita membahas tentang ketahanan nasional. Kita akan melihat apa itu hakikat, sifat, dan ciri daripada ketahanan nasional. Baik, ketahanan nasional adalah perihal tahan atau kuat keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran. Dalam arti bernegara adalah penduduk dari suatu wilayah tertentu yang telah mempunyai pemerintahan nasional dan berdaulat. Jadi, ketahanan nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan, mengembangkan kekuatan nasional yang ada, sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Hakikat dari ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Nah, sifat ketahanan nasional. Adapun sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama adalah manunggal. Yang kedua, mawas ke dalam. Yang ketiga, berkewibawaan. Yang keempat, berubah menurut waktu. Yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan atau adu kekuatan. Yang kelima, percaya pada diri sendiri, self-confidence, dan tidak bergantung pada pihak lain, self-reliance. Azas-azas ketahanan nasional adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari 1. Azas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan azas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada pendampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Yang kedua adalah azas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu, komprehensif integral. Kemudian ketiga, azas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam tujuannya untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme yang sempit. Kemudian mawas keluar, tujuannya itu untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya adalah azas kekeluargaan. Azas keluarga mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tegang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Azas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat menghancurkan. Nah, pembinaan ketahanan nasional. Berupaya memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan sebagai berikut. Yang pertama, pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus tetap terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyalitas dan bangga terhadap bangsa dan negara. Di samping itu, anggota masyarakat dan pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebinekaan.
Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata oleh setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, serta setiap warga negara Indonesia agar kelestarian dan kemampuannya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud. Dalam ini, suri tauladan para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar. Selanjutnya, pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan antara fisik, material, dan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Kemudian pendidikan Pancasila ditanamkan pada sejak dini dengan cara mengintegrasikannya ke dalam mata kuliah atau mata pelajaran, ya. Dan juga pendidikan Pancasila, pembelajaran Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara non formal. Selanjutnya, kebudayaan nasional. Mengingat bangsa Indonesia dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa yang mendiami bumi Nusantara, kemudian bangsa Indonesia, kebudayaan nasional merupakan hasil dari interaksi budaya-budaya suku bangsa, budaya daerah yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Budaya nasional juga merupakan hasil interaksi dari nilai budaya yang telah ada dengan budaya luar atau asing yang kemudian juga diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Hal yang penting adalah bahwa interaksi budaya tersebut harus berjalan wajar dan alamiah, tanpa unsur pemaksaan dan dominasi kebudayaan nasional, dan tanpa dominasi kebudayaan nasional tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya budaya daerah. Budaya nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bangsa Indonesia telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi tuntunan dasar dari segenap sikap, perilaku, dan gaya hidup bangsa Indonesia. Secara umum, gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan tuntunan Pancasila adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar, bersifat religius, bersifat kekeluargaan, bersifat serba selaras, dan bersifat kerakyatan. Penjabaran ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksananya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Keikutsertaan warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundangan yang berlaku, menjaga ketertiban, keamanan, dan sebagainya. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya. Baik, demikianlah ya telah kita bahas mengenai ketahanan nasional dari berbagai aspek, ya, di mana ketahanan nasional ini merupakan satu kesatuan yang terpadu yang menjadi tanggung jawab baik itu pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan ketahanan nasional. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan telah dapat dipahami. Silakan mengikuti sesi-sesi berikutnya. Dan jangan lupa untuk men-share pembelajaran kewarganegaraan ini sebagai bagian daripada peran aktif masyarakat dalam melakukan edukasi atau pembelajaran kewarganegaraan kepada warga negara lainnya.
Sampai jumpa di edisi berikutnya. Mudah-mudahan selalu memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Anda. Selalu